Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang juang. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman ya, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency. Oke, buat teman-teman semua semangat pagi, mantap jiwa ya. Kalau kita lihat untuk market cap-nya teman-teman, ada persentase kenaikan sebesar 0,70%, teman-teman berada di area 1,65 triliun. Bitcoin dominance ada penurunan sekitar 0,1%, teman-teman ya. Dan kalau kita lihat untuk kinerja daripada fear and greed-nya masih sama lah ya, di level 68 poinnya. Dan kalau kita lihat untuk kinerja daripada Bitcoin dan kawan-kawannya, bisa kalian lihat sendiri teman-teman ya. Dalam 24 jam terakhir udah ada persentase mulai melakukan recover sebesar 0,91%. Cuman kalau kita bandingkan dengan harga tadi pagi teman-teman, itu mengalami koreksi ya, karena tadi pagi itu di area 44.100 sekian gitu teman-teman ya. Dan kalau kita lihat untuk kinerja beberapa altcoin udah mulai menunjukkan tanda-tanda yang cukup positif dengan melakukan recover seperti XRP, Cardano ya kan, Avax. Terus di sini ada Dogecoin, Tron ya, ini udah mulai recover teman-teman, mayoritas sudah mulai melakukan tanda-tanda yang cukup positif ya. Nah, di sini teman-teman ya, di sini ada kabar yang cukup ngeri ya, kabar yang cukup nyenengin juga sebenarnya ya. Jika potensi ini benar-benar terjadi teman-teman ya, maka semua altcoin teman-teman welcome new ATH. Wow, mantap jiwa, semua altcoin akan membentuk ATH barunya. Amin, semoga saja teman-teman, dan kita akan menjadi orang kaya baru. Oke, awas hilang, langsung saja kita menuju ke TKP-nya. Nah, di sini teman-teman ya, Bitcoin. Oke, Bitcoin inilah ya katalis nyata untuk potensi kenaikan Bitcoin besar 6.000%. Oke, ini dari analis ya teman-teman. 6.000% loh, nggak main-main untuk sekelas Bitcoin ke 6.000%. Berapa harganya nanti ya? Dengan harga saat ini 44.000 US dollar aja gitu teman-teman, naik 100% aja udah wow. Mantap jiwa, apalagi sampai bisa ke 6.000%. Wow, ngeri ya teman-teman ya. Nah, jadi pasar kripto dengan sabar menunggu keputusan SEC minggu depan. Namun katalis sebenarnya terletak. Oke ya. Jadi di sini investor kripto sangat menantikan keputusan dari Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yaitu SEC, yang kemungkinan akan menyetujui perdagangan dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin lebih dari 1 dekade setelah upaya awal ditolak ya. Jadi saya dapat beberapa informasi teman-teman ya, setelah saya searching juga ya, rumornya ya teman-teman, rumornya BlackRock ini ya, BlackRock nih salah satu entitas besar yang mengajukan spot Bitcoin ya teman-teman ya. Itu ya kan, rumornya dia sudah memegang Bitcoin senilai 2 miliar dolar teman-teman. Wow ya, 2 miliar dolar ya. Dan rumornya juga teman-teman, ini baru rumor ya, Bitcoin spot ETF aplikasinya BlackRock nanti teman-teman, itu rumornya akan siap beroperasi di minggu depan ya, katanya seperti itu teman-teman ya. Semoga saja teman-teman, kalau memang beroperasi berarti kan ada assessment atau approve ya daripada Bitcoin spot ETF. Nah, ini akan membawa presentasi nilai yang cukup amazing nih buat Bitcoin dan altcoin ya. Nah, menunggu persetujuan, 13 perusahaan diharapkan menawarkan ETF, termasuk BlackRock, perusahaan manajemen aset terbesar di dunia. Nah, jadi harga Bitcoin tumbuh secara signifikan hampir sepanjang tahun 2023, didorong oleh optimis seputar persetujuan ETF spot, dan sekarang diperdagangkan pada harga sekitar 43.622, dan saat ini udah berada di area 44.000 something. Nah, sebaliknya harga daripada Bitcoin itu sendiri selalu menurun sebagai respon terhadap laporan pesimistis ya mengenai persetujuan ETF spot Bitcoin. Karena kemarin sempat ada rumor bahwasanya SEC ini akan menolak persetujuan ETF spot Bitcoin pada tanggal 10 ya kan. Dan itu langsung bereaksi sangat-sangat impulsif terhadap market teman-teman ya, terutama Bitcoin sempat menyentuh ke level berapa, 40.000 US dollar ya.
Terus untuk altcoin mengalami penurunan antara 5 sampai 12 persenan, bahkan ada yang 15 sampai 20% ya. Inilah ya the powernya of news. Nah, ini yang saya sering bilang teman-teman, bahwasanya technical analysis juga penting untuk kita mencari area support resisten, area mana yang bisa memiliki potensi untuk memantul, area supply and demand ya. Di situ kita penting untuk memahami hal tersebut teman-teman. Akan tetapi technical analysis itu akan sangat-sangat tidak berguna ketika ada bad news atau good news. Maka analisa kita itu akan gagal total teman-teman, seperti itu ya. Nah, saat pasar kripto dengan sabar menunggu keputusan SEC di minggu mendatang, ada dua kemungkinan yang muncul, yaitu SEC mungkin memutuskan untuk menyetujui atau menolak ya. Apa impactnya, apa dampaknya ketika disetujui, apa dampaknya ketika ditolak. Dampaknya ketika ditolak, otomatis teman-teman saya berani jamin nih, altcoin bakal mengalami yang namanya dump kembali, Bitcoin akan mengalami penurunan kembali, itu ketika Bitcoin ETF ini ditolak ya. Akan tetapi ketika Bitcoin spot ini di ACC ya, di approve teman-teman, maka di sini akan ada dana atau value yang jumlahnya nggak main-main masuk ke dalam sektor kripto teman-teman ya. Ini akan membawa presentasi nilai daripada Bitcoin itu melonjak dan altcoin juga akan mengikuti melonjak. Nah, kali ini dari analis ahli teman-teman, yang dimana menyatakan bahwa apapun yang terjadi dengan ETF Bitcoin, katalis bullish lainnya menunggu tahun ini, yaitu halving daripada Bitcoin. Oke, ketika Bitcoin spot ini mungkin ditunda kembali nih sampai deadline-nya di bulan Maret teman-teman. Jadi kita masih ada satu harapan nih, yaitu halving ya. Mungkin sebelum halving akan ada masa di mana akan terjadi down dulu ya. Mungkin seperti itu teman-teman, akan terjadi penurunan, setelah halving akan mulai mengalami kenaikan sampai bull run ya. Nah, jadi teman-teman, yang dimana ya kan katalis bullish lainnya menunggu tahun ini, yaitu halving Bitcoin. Peristiwa bullish ini menurut ahli secara historis menjadi katalis lonjakan harga besar-besaran. Amin, semoga saja teman-teman. Memang di bulan Januari ini teman-teman ya, yang pertama adalah tentang informasi Bitcoin ETF spot. Oke, di bulan April nanti adalah halving. Jadi di tahun 2024 ini adalah tahun-tahun krusial ya untuk kinerja daripada Bitcoin dan altcoin. Jadi kita wait and see, kita pantau teman-teman ya. Mungkin kalian semua yang udah melakukan serok menyerok atau akumulasi di tahun 2023 saat ini sudah stop akumulasi ya kan, tinggal mantau aja nih gimana pergerakannya, tinggal leha-leha aja ya sambil menunggu harga naik. Nah, peristiwa halving pertamanya ya, pertama yang menyebabkan imbalance ya, penambang Bitcoin dipangkas. Oke ya, menjadi 25 Bitcoin, menyebabkan harga Bitcoin melonjak lebih dari 6.000% sesuai grafik yang diposting oleh Ali. Semoga saja teman-teman ya. Tapi saya nggak mulu-mulu sampai 6.000% ya. Bisa naik ke 500% atau ke 1.000% aja udah luar biasa teman-teman ya. 200%an aja udah mantap jiwa, apalagi sampai ke 6.000% untuk Bitcoin. Saya kira altcoin akan full senyum ya, karena akan membuat ATH-nya gitu ya. Oke, jadi di sini teman-teman ya, rata-rata lebih dari 400% pada peristiwa halving berikutnya pada tahun 2016 dan 2020. Meskipun harga Bitcoin cenderung meroket dalam beberapa bulan setelah halving, penting untuk diingat bahwa kinerja masa lalu tidak memprediksikan hasil di masa depan. Benar ya, karena histori masa lalu belum tentu akan terjadi lagi di masa depan gitu teman-teman ya. Bitcoin mengurangi separuh tanggal yang diharapkan. Meskipun halving Bitcoin berikutnya diperkirakan terjadi pada ketinggian blok 840.000, hari dan jam sebenarnya dapat berubah karena fluktuasi alam dan sifat parabolistik dari blok penambang. Berdasarkan interval blok rata-rata saat ini, Glassnode memperkirakan kemungkinan tanggal 23 April 2024 akan terjadi yang namanya halving. Nah, penambang Bitcoin saat ini menerima sekitar 6,25 Bitcoin untuk setiap bloknya yang berhasil ditambang. Hadiah ini akan dikurangi setengahnya menjadi 3,125 Bitcoin ketika halving Bitcoin berikutnya terjadi. Dan siklus halving akan seperti itu aja. Jadi 3,125 teman-teman di halving yang berikutnya setelah tahun ini akan dipangkas kembali sebesar 50%. Ya, notabene berada di area 1 berapa ya, 1,6an kalau nggak salah ya teman-teman, 1,6an
Iya, 1,6 ya. Kurang lebih segitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat teman-teman ya, untuk kalian semua ya, kita berharap memang di tahun ini bisa mendapatkan income yang luar biasa daripada altcoin, tapi tetap disclaimer teman-teman ya. Ingat, ini adalah suatu analisa teman-teman ya. Analisa itu bisa yes, bisa no ya, bisa 50/50, bisa bener-bener salah kaprah, bisa bener-bener tepat sasaran gitu. Jadi disclaimer, utamakan Dior dan salam cuan.